Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berhimpun dan menghadapnya. Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerahnya. Mari kita menyambut rahmat-Nya dengan puji dan syukur kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan hitung jemaat 18, bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Marilah jemaat kami undang untuk memuji Tuhan. Dengan nyanyikanlah Kidung Baru 3 bait pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta
demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak muda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama. Tuhan, kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat padamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk menerima kebenaran sabda Tuhan.
Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di minggu Prapaskah keempat ini Tuhan masih izinkan kami untuk menerima kebenaran sabda firman Tuhan. Kami meyakini benar bahwa ini adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kami dan sebagai bukti untuk pemeliharaan iman kami. Karena itu, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan, juga dimampukan untuk dapat melakukan setiap kehendak-Mu tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkenanlah kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, baik kami yang akan menyampaikan firman maupun yang akan menerima firman, supaya apapun yang akan kami lakukan di saat ini berasal dari Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema khotbah pada ibadah Prapaskah keempat ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat boneka tali? Kepala, kaki, dan tangannya terikat tali yang digerakkan oleh jari-jari orang yang memainkannya. Ya, boneka ini benda mati, namun tampak hidup karena dikendalikan oleh jari-jari orang yang memainkannya. Boneka tali ini bisa menjadi gambaran dari manusia berdosa, di mana manusia berdosa ini hidupnya dikendalikan oleh jari-jari dosa yang menguasai kehidupannya, baik pikiran, perasaan maupun perilakunya. Kita tampak hidup, tapi sebenarnya mati tak berdaya karena kuasa dosa yang telah mengendalikan kita. Bisa kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang dikendalikan dosa akan membinasakan dirinya. Tapi lebih daripada itu, dosa sangat berbahaya.
Karena selain membinasakan dirinya, dosa ini juga akan membahayakan orang lain. Dosa seperti bisa ular tedung yang sangat beracun dan berbahaya. Dosa seperti virus mematikan yang menularkan kematian bagi orang lain. Jika orang yang dikuasai dosa itu adalah seorang pengusaha, maka kegiatan bisnisnya akan meracuni banyak orang. Bisa melalui jenis bisnisnya, misalkan bisnis narkoba, perjudian, prostitusi, dan lain sebagainya. Maupun juga bisa melalui caranya berbisnis dengan menipu, menyuap, korupsi, dan lain sebagainya. Jika orang itu adalah seorang politisi, maka kegiatan politiknya yang akan membahayakan negara dan rakyat. Misalkan ketika dia melakukan money politik, menyebar berita bohong, menyebarkan kebencian dan lain sebagainya. Jika orang itu adalah seorang agamawan, maka perilaku keagamaannya akan menjadi sesuatu yang mematikan. Misalkan dia memiliki sikap fanatisme yang sempit, memiliki sikap intoleransi, ataupun juga memiliki sikap radikalisme dan lain sebagainya. Apalagi kalau pelaku kotor di dalam bisnis, politik, dan agama ini menyatu, maka hal ini akan menjadi kekuatan besar yang sangat menghancurkan kehidupan. Iblis sering memakai ekonomi, kekuasaan, dan juga agama untuk menjerat dan menjatuhkan manusia. Kita teringat dari peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Kuasa dosa yang mematikan ini merajalela di mana-mana. Kehidupan keluarga, ekonomi, sosial politik menjadi sakit parah. Sebuah pertanyaan bagi kita, adakah jalan keluar dalam situasi ini? Ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah insaf akan dosa dan juga pertobatan. Keinsafan akan dosa perlulah kita miliki, seperti bangsa Israel saat mengalami pagutan ular tedung, di mana mereka datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan juga Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Bilangan 21 ayat 7. Tanpa pertobatan dosa, maka dosa akan terus menguasai kita. Pengakuan dosa kita perlu kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh dan keluar dari hati yang terdalam. Dosa yang kita perbuat juga perlu kita ungkapkan secara konkret di dalam doa kita. Mungkin kita seperti bangsa Israel yang meremehkan pemeliharaan Tuhan, selalu bersungut-sungut menghadapi kehidupan. Mungkin juga kita melukai sesama kita dengan tutur kata atau sikap kita. Mungkin kita melakukan dosa di dalam pekerjaan atau bisnis kita, atau melakukan dosa di dalam keluarga kita, ataupun juga melakukan dosa di dalam pelayanan kita. Marilah kita ungkapkan secara jujur dengan hati yang penuh penyesalan akan dosa-dosa kita tersebut di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa juga mesti diikuti dengan perilaku bertobat. Ya, pertobatan adalah awal dari pemulihan, dan dia menjadi pintu masuk bagi anugerah Allah. Ketika bangsa Israel mengakui dosa dan bertobat, maka Tuhan pun akan menolong mereka. Kita juga percaya bahwa Tuhan pun akan menolong dan memulihkan kita saat kita insaf akan dosa kita dan kita bertobat.
Selanjutnya yang kedua adalah melalui doa. Dari kisah ular teduh yang dikirimkan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel bertobat, minta ampun kepada Tuhan lewat Musa, maka Musa kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan pun mendengar doa Musa dan menyelamatkan bangsa Israel. Di dalam Mazmur juga mengisahkan sekelompok orang yang berdoa memohon kesembuhan Tuhan dari penyakit mereka. Dan Tuhan pun mempedulikan mereka dan juga menyembuhkan mereka. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga berdoa mohon belas kasih dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa doa orang benar, jika dengan yakin dan sungguh-sungguh, maka akan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18. Doa menjadi media yang menghubungkan kita dengan kuasa Allah yang sangat besar. Doa juga yang akan seperti ketukan ke pintu hati Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah penuh anugerah dan sanggup dan mau menyelamatkan kita semua. Tentunya anugerah Allah ini mesti kita tanggapi. Allah memberikan anugerahnya melalui sabdanya yang mesti kita imani dan mesti kita taati. Sesuai firman Tuhan dari kisah Musa tadi, Musa percaya dan taat untuk membuat ular tembaga yang harus dipandang oleh bangsa Israel yang waktu itu dipakut oleh ular. Musa percaya dan taat kepada apa yang disabdakan oleh Tuhan. Demikian juga bangsa Israel pun percaya dan menuruti firman Tuhan. Dan hasilnya mereka diselamatkan dari kematian yang mengerikan. Anugerah Allah dalam sabdanya yang kita sambut dengan iman dan ketaatan akan membawa kehidupan dan membawa pemulihan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah kasih Allah semakin nyata dan tampak jelas dalam pemberian Sang Putra. Yohanes 3 ayat 16. Allah secara penuh mematahkan kuasa dosa dengan salib dan kebangkitan Kristus. Salib Kristus menunjukkan kasih Allah yang demikian besar kepada kita manusia berdosa. Kristus terluka untuk menyembuhkan kita. Kristus mati untuk menghidupkan kita. Racun dosa membuat kita binasa, namun Kristus memberikan pemulihan dan kehidupannya bagi kita. Kebangkitan Kristus menunjukkan kuasa Allah yang demikian besar, yang mematahkan kuasa dosa di dalam diri kita. Siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, akan mendapat kehidupan yang utuh dan kekal. Kuasa kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita. Di dalam Kristus kita benar-benar memiliki hidup yang utuh, tidak seperti boneka tali yang digerakkan oleh jari-jari dosa. Di dalam Kristus kita dilahirkan kembali, diciptakan menjadi ciptaan baru, agar bersama Kristus kita dapat melakukan apa yang Kristus kerjakan, yakni pekerjaan baik. Kita bukan sebuah boneka tali, tetapi pribadi yang hidup karena ada kehidupan Kristus di dalam kita, yang di satu sisi akan membuat kita mampu mengalahkan kekuatan dosa, dan di sisi yang lain akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik seperti yang sudah Kristus lakukan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kendali dosa itu membinasakan, maka kendali Allah akan membawa kehidupan. Di dalam Kristus, kehidupan kita akan membawa kehidupan bagi sesama kita. Karakter dan pekerjaan kreatif Yesus yang menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, membebaskan yang terbelenggu, mengampuni yang berdosa, menyampaikan kabar sukacita, itu akan terjelma secara kreatif di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dan di dalam relasi kita dengan sesama kita. Lahan pekerjaan kita, lahan pelayanan kita akan menjadi lahan yang membawa kehidupan bagi sesama. Melalui hidup kita, sesama kita akan merasakan aliran kehidupan Kristus yang terlebih dahulu sudah kita rasakan. Biarlah anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan akan terus kita rasakan dan akan terus kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini bagi kita. Marilah saudaraku, kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari, berkat Tuhan senantiasa melimpah, pertolongan Tuhan senantiasa diberikan, sehingga kami tidak pernah merasa sendiri, karena Engkau senantiasa hadir dan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami beribadah. Meskipun ada di antara kami harus beribadah secara online, tetapi kami percaya bahwa ini adalah anugerah-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah mengajarkan kami lewat sabda firman Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa hidup di dalam anugerah kasih Allah yang sudah membawa kehidupan bagi kami. Dan biarlah kami Engkau mampukan untuk membagikan kehidupan yang penuh dengan anugerah kasih Allah tersebut kepada sesama kami. Bapa, pada saat ini kami juga rindu berdoa bagi gereja milik-Mu di tempat ini, GKJ Selawi. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Dengan pertolongan-Mu, biarlah gereja ini akan terus dapat berjalan, berkembang di dalam pelayanan bagi jemaat Tuhan dan bagi juga sesama kami. Meskipun pada saat ini masih di dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan dan keterbatasan, namun kami beriman kepadamu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, sehingga gereja-Mu ini akan dapat terus
menjadi berkat di dalam karya mewartakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia ini. Bapa, kami berdoa bagi para pekerja gereja yang melayani di tempat ini, bagi Bapak Pendeta, majelis, pengurus komisi, dan juga jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat melakukan apa yang menjadi bagian mereka dengan sebaik mungkin, sehingga pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik untuk pemeliharaan iman jemaat-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di gereja-Mu ini dengan segala pergumulan mereka. Engkau tahu ya Tuhan, ada banyak jemaat-Mu di tempat ini yang sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Ada juga jemaat-Mu di tempat ini yang sedang undur Tuhan dari ibadah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan menarik kembali mereka, memberikan kerinduan kepada saudara-saudara kami ini untuk kembali hadir di dalam ibadah dan bersekutu dengan saudara seiman bersama-sama untuk saling menguatkan, saling membangun di dalam pelayanan, di dalam kehidupan. Ada juga jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami berbagai permasalahan, baik itu ekonomi, keluarga, pergaulan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada jemaat, sehingga mereka dapat melalui setiap pergumulan tersebut dan juga mendapatkan jalan keluar yang terbaik, karena hanya Tuhanlah yang menyediakan jalan keluar bagi mereka, dan Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan melindungi negara kami Tuhan. Biarlah negara kami ini dijauhkan dari segala yang jahat. Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, dari pusat hingga daerah. Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan mereka kemampuan di dalam memimpin dan mengelola bangsa ini, sehingga apapun yang mereka rancangkan, yang mereka putuskan, yang mereka kerjakan, itu membuat bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik dan membawa kemakmuran, membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa, pada saat ini bangsa kami masih mengalami berbagai kesulitan dan tantangan seperti bencana alam dan juga kegaduhan politik dan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini pun masih berlangsung. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, menolong pihak-pihak yang mengupayakan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap hal yang dilakukan tersebut dapat berjalan dengan baik, karena Tuhan yang memberikan pertolongan dan memampukan mereka. Terkhusus upaya penanganan pandemi COVID-19 Tuhan, di mana pada saat ini pemerintah kami masih melakukan vaksinasi bagi rakyatnya Tuhan, di mana vaksinasi ini terus berjalan. Tuhan terus memberkati, biarlah vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan merata. Gunanya untuk rakyat Indonesia ini Tuhan berikan pemahaman dan juga kemauan serta keberanian untuk melakukan vaksinasi ini, karena ini adalah hal yang terbaik Tuhan untuk segera dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara kami, bahkan di dunia. Itulah doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami mengakui ada banyak dosa
dan ada banyak pelanggaran ketika kami berdoa kepadamu. Untuk itu Tuhan ampuni kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Tibalah saatnya kita untuk mengucap syukur dengan memberi persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah persembahan ini kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Aku
persembahan pada Tuhan. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita, melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Mari kita nyanyikan PKJ 179 bait 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.